Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo teman-teman, kali ini saya akan mereview studio baru. Alhamdulillah, ngopi-ngopi sudah punya studio baru. Dalam 2 bulan ini kita kerjakan tim ngopi-ngopi. Tesnya cukup bagus menurut saya, karena ini backgroundnya dari kayu yang dibentuk rak-rak buku. Dengan buku, ada gitar juga, ada jam di sini yang mungkin itu secara tidak langsung menyampaikan ya, kalau dari tim ngopi-ngopi itu memang banyak yang seneng literasi begitu kan, banyak yang seneng literasi. Terus kita kayak mendukung tentang betapa pentingnya untuk aware terhadap literasi gitu. Termasuk majalah yang saya baca ini dulu adalah karya kita di organisasi waktu kuliah, masih terkenang sampai sekarang. Ini majalah satu-satunya selama saya kuliah, hanya bisa ini majalah. Ada banyak buku-buku bagus di sini teman-teman, buku-buku yang rata-rata sudah kita baca. Ada banyak yang bagus, misalkan seperti The Habit ini bagus, The Power of Habit. Dari sini akhirnya kita aware gitu kan. Saya sendiri sangat terbantu waktu baca buku ini, betapa pentingnya ngatur kebiasaan gitu. Karena kita gak bisa mutusin mau jadi apa kita di masa depan, tapi kita bisa mutusin mau melakukan apa kita besok, dan kebiasaan kita itu yang menentukan seperti apa masa depan kita. Ini juga untuk misalkan teman-teman yang masih mahasiswa, yang masih melakukan pencarian psikologis, misalkan ada Seni Mencintai dari Erich Fromm ya. Seni Mencintai itu bagus banget. Tuh, Tan Malaka untuk teman-teman yang suka pergerakan dulu ya, mengenang 10 tahun di masa kuliahan dari 2013 dulu. Ada jam mungkin yang secara simbolis ngingetin ke kita betapa satu-satunya hal yang paling berharga adalah waktu itu ya, sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Di sini backgroundnya kalau saya lihat itu seperti di film-film Inggris dulu ya teman-teman ya, ada perapian di sini. Ini berfungsi nanti teman-teman, karena memang beberapa kali teman-teman sudah bakar-bakaran beneran, jadi bukan styrofoam, ini bisa difungsikan. Jadi ada otentik ya, otentiknya itu dapat nanti. Dan ini kokoh semua ya, kokoh semua teman-teman. Nanti ini akan dijadikan background utama kita. Jadi ketika nanti kita podcast atau monolog gitu, kebanyakan mungkin teman-teman akan akrab dengan ini. Jadi semoga bisa lebih apa ya, menambah estetika atau kenyamanan teman-teman saat nonton ngopi-ngopi. Kalau dari kemarin kan kita on the spot terus. Bukan karena apa gitu, kita di kafe, di mana, di tempat makan, karena memang studionya belum jadi gitu kan. Alhamdulillah, puji syukur sekarang sudah jadi. Kalau dari semua buku ini, menurut Kak Makin yang paling terkesan saat membaca kira-kira buku apa ya? Dari yang ada di sini ya, saya tidak membaca semua, tapi mayoritas kayaknya sudah saya baca. Ada 2 buku ya saya mengkategorikan. Ada buku yang sangat bermanfaat buat saya, setelah dibaca itu kayak menginspirasi saya untuk do something, untuk melakukan sesuatu. Itu buku ini ya Dim ya, Pramudia Anantatur, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Memang karena dari kuliah saya memang banyak sekali membaca bukunya Pramudia Anantatur, mungkin 50-an lebih bukunya Pramudia Anantatur ya, termasuk tatralogi. Terus Nyanyian Sunyi ini dua versi ya. Dimas juga sudah baca ini, itu bagus banget. Tentunya tadi ya soal kebermanfaatan ya, Habit, The Power of Habit bagus. Terus buku yang bagus banget tuh ini teman-teman, Cannot Hurt Me, itu yang membuat saya sampai sekarang seneng olahraga. Maksudnya itu gak manja-manjaan gitu kan, kayak workout ya. Saya suka workout itu setelah baca buku ini. Ini bagus banget teman-teman, karena bayangkan ini pemenang dari berbagai penghargaan ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan fisik seperti ultramaraton, terus ada badge ya namanya di TNI di Amerika sana. Dan driven yang membuat dia sehebat itu adalah rasa sakit trauma waktu masa kecil dia, yang sering dibully, tidak dihargai, direndahkan, bahkan keluarganya itu sampai mau saling bunuh gitu ya kalau nggak salah bapak ibunya. Ini baca teman-teman, cuma ini nggak ada versi bahasa Indonesianya. Pas saya baca masih bahasa Inggris.
Itu yang buku yang memberi manfaat besar ya. Yang kedua, saya mengkategorikan buku yang bagus. Buku yang bagus untuk dibaca ya. Selama saya baca buku dibuat geleng-geleng gitu kan, meskipun belum sampai bisa nerapin itu. Pertama ini memang Robert Kiyosaki. Sepertinya saya karyanya Robert Kiyosaki juga sudah selesai semua, Dim. Sudah selesai semua. Terakhir saya baca buku ini, Rich Dad's Guide to Investing. Karena di sini Robert Kiyosaki bukan hanya mengajarkan tentang investasi, tapi seperti memandu gitu. Jadi menceritakan kisah Robert Kiyosaki mulai dari nol banget sampai menjadi investor seperti sekarang. Dan dari sini Robert Kiyosaki sangat keras sekali bahwa mengatakan kita itu gak akan pernah bisa kaya gitu kan. Di sini dijelaskan begitu. Jadi katanya investor-investor yang semakin kaya itu ada informasi yang memang hanya dikasih kepada orang-orang yang punya kekayaan tertentu. Jadi ada informasi yang sebenarnya itu kalau kita tahu semua itu bisa membuat kita kaya gitu kan. Cuma dibatasi malah untuk orang-orang yang di table sana ya. Ini bagus banget gitu. Tentunya kalau dulu di masa kuliah ya, teman-teman pasti baca semua ini Dunia Shopin yang mengenalkan saya pada filsafat awal-awal. Dulu saya takut banget gitu kan mau belajar filsafat, takut tidak sholat, takut murtad dan lain sebagainya. Akhirnya saya kenal buku Dunia Shopin ini dan terbukalah akhirnya, dan saya membaca buku-buku filsafat yang lain setelah baca ini bagus banget. Bahkan kalaupun mau dibaca anak SMA ini bagus banget karena dibuat kayak novel gitu. Kalau buku sastra yang bagus tentunya masih terbaik ya setelah Pram lah, karena Pram menurut saya belum ada padanannya ya untuk seorang sastrawan. Menurut saya cara penulisan yang sangat unik, yang sangat segar, yang sangat baru dari Seno Gumira Adjidharma. Saya juga banyak sekali baca bukunya beliau, dan setelah baca bukunya Seno Gumira itu kita punya persepsi lain tentang sastra. Jadi bukan yang serius-serius dan lain sebagainya, dan biasanya tergerak buat nulis habis baca ini ya. Ini judulnya Panji Tengkorak. Oke, ini pinjem kayaknya, ini punya Mbak Sasa ini kayaknya. Nah, ini satu lagi nih teman-teman ya, serialnya Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell itu adalah penulis yang khas banget bahas psikologi ya. Jadi beliau tuh membahas suatu kejadian besar, suatu keunggulan dan lain sebagainya itu mesti dari konteks psikologinya, sehingga enak banget kita baca. Baca ini ada 5 kalau nggak salah, 5 buku sudah Malcolm Gladwell ngeluarin. Ini bagus banget, keren banget. Tentunya ada lagi satu buku yang bagus, Shape Theory ya, tulisannya Carol Dweck. Ini bagus banget tentang fixed mindset sama growth mindset yang mungkin teman-teman banyak lihat di YouTube. Jadi itu banyak buku, mungkin teman-teman kalau mau punya buku bagus untuk kita baca terus nanti disediakan untuk dipajang di sini, kita terima gitu, kita jadikan pajangan biar lebih lengkap gitu. Nantinya juga saya cari-cari buku lagi karena ada di sekitar buku itu membuat kita itu kayak apa ya, ada energi gitu ya tentang intelektualitas, tentang literasi yang membuat kita lebih nyaman di sana. Jadi konsepnya kalau ngopi-ngopi itu gimana caranya setiap bahasan, mau itu santai, mau itu serius, tapi tetap ada kandungan literasi gitu kan. Sedikit banyak tetap ada kandungan literasi. Itu saja mungkin, yang lain hanya perabotan-perabotan yang biasanya kita pakai ketika kita habis ngonten, sebelum ngonten, atau ketika kita belum nemu gitu kan mau ngonten apa. Ini ada gitar juga kita sering mainin di sini. Ada perabotan-perabotan masih belum selesai, cat dan lain sebagainya, nanti butuh perapian. Mungkin 1 minggu lagi sudah bisa beroperasi. Sambung doa teman-teman semua, karena kita harus saling support, dan terima kasih untuk support selama ini sampai ngopi-ngopi ada di titik ini. Menuju 2 tahun ngopi-ngopi.